Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penjualan cicilan. Sebagaimana kita ketahui, untuk penjualan, ketika kalian belajar di pengantar akuntansi dulu, ada penjualan yang namanya penjualan tunai dan juga ada yang namanya penjualan kredit. Nah, sekarang di akuntansi keuangan lanjutan ini tiba-tiba kalian mengenal yang namanya penjualan cicilan. Apa bedanya penjualan cicilan dengan penjualan kredit? Mungkin kalian masih ingat dulu ketika belajar di pengantar akuntansi, penjualan kredit ketika misalnya dia tidak tunai, maka penjualannya kredit. Ada term of kreditnya, yaitu 2/10 N/30, yang artinya adalah kalau misalnya dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka si konsumen akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 hari, maka si konsumen tidak akan mendapatkan diskon. Nah, itu kita sebut dengan penjualan kredit. Sedangkan kalau misalnya penjualan cicilan, cicilan ini berarti nyicil sedikit demi sedikit. Jangka waktunya, kalau tadi term of credit untuk penjualan kredit mungkin hanya satu bulan kan gitu kan. Tapi kalau cicilan bisa sampai beberapa bulan, bahkan bisa mencapai tahunan. Itu yang membedakan antara penjualan kredit dan penjualan cicilan. Ini pengertiannya, penjualan cicilan adalah penjualan harta benda yang dilakukan berdasarkan rencana pembayaran yang ditangguhkan, di mana pihak penjual menerima uang muka, biasanya ada down payment-nya, dan sisanya dalam bentuk pembayaran cicilan selama beberapa tahun. Untuk metode penetapan laba kotor pada penjualan cicilan, itu ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah laba kotor dalam periode penjualan dan penetapan laba kotor dalam periode penagihan per kas. Untuk laba kotor dalam periode penjualan, penjualan cicilan itu dapat dipandang sebagai transaksi dengan penanganan seperti penjualan biasa, dan laba kotor dapat kita tetapkan pada saat penjualan. Sedangkan untuk penetapan laba kotor dalam periode penagihan per kas, penjualan cicilan dapat dipandang sebagai transaksi khusus dengan penanganan laba kotor yang dilakukan dalam periode penagihan piutang cicilan dan bukan dalam periode di mana piutang ini timbul. Arus kas masuk itu menjadi kriteria penetapan pendapatan. Lalu penetapan laba kotor dalam periode penagihan per kas, jadi kalau kita pakai metode ini, penagihan dipandang sebagai perolehan kembali harga pokok. Jadi awal-awal itu dianggap sebagai mengembalikan dulu harga pokok baru kita hitung untung. Atau yang kedua adalah penagihan dipandang sebagai realisasi laba. Jadi di awal-awal ditagih, oh ini realisasi laba dulu nih, pokoknya nanti setelah kalau misalnya labanya sudah, baru nanti pokok. Atau yang ketiga yang banyak yang dipakai itu adalah penagihan dipandang sebagai perolehan kembali ke harga pokok dan realisasi laba. Jadi kita nanti ngitung berapa sih persentase labanya. Jadi setiap ada kas yang masuk, ada sebagian itu untuk harga pokok, ada sebagian lagi itu untuk realisasi laba. Pada penggunaan metode cicilan dalam perkiraan, maka selisih antara harga jual kontrak dan harga pokok penjualan dicatat sebagai laba kotor yang ditangguhkan. Akuntansi dengan metode cicilan biasanya berarti penangguhan laba kotor. Jadi karena ini kita kan nyicil kan, jadi misal kamu punya handphone 700.000 harga pokoknya, jualnya 1 juta, kan udah Pak, kalau saya jual berarti untungnya 300.000 kan. Iya, tapi kalau itu cicilan 300.000 itu kan kalau itu ditangguhkan dulu, karena kita kan tidak tahu kalian selesai cicilannya berapa lama. Karena kan tadi misalnya dia nyicil 100.000, 100.000, 100.000. Nah, kalau kita pakai metode laba itu dipandang sebagai pengembalian atas harga pokok dan juga laba, maka kita lihat dalam satu periode itu ada 6 kali atau ada 5 kali 500.000. Nah, uang 500.000 itu berapa yang dia untuk harga pokok, berapa laba yang
akan kita akui. Nah, di awal-awal tadi kita untungkan 300.000, tapi bukan laba. Itu kita catatnya sebagai laba kotor yang ditangguhkan. Nah, ini sebagai contoh, kita langsung masuk ke contohnya. Asumsikan pada tanggal 1 Oktober 1986 Westwood itu menjual harta benda miliknya kepada SF West. Nilai bukunya 30.000, harga jualnya 50.000, uang mukanya 10.000, wesel hipoteknya 40.000. Hipotek dibayar 20 kali cicilan semesteran 2.000 ditambah bunga 12% dari pokok yang belum dibayar. Komisi dan biaya lainnya adalah sebesar 1.500. Nah, ini untuk menghitung persentase laba kotornya, yaitu penjualan atau piutang. Ingat lupa apa penjualan atau piutang maksudnya apa? Ingat, kalau misalnya penjualannya itu kredit, non tunai, maka yang dicatat itu adalah piutang, ya kan? Nah, kalau misalnya tunai kan kas pada penjualan. Kalau dia tidak non tunai, maka yang dicatat adalah piutang pada penjualan. Kita mau lihat persentase labanya dibagi dengan laba kotor, maka kita akan mendapatkan persentase laba kotornya. Menghitung laba kotor gimana? Nah, itu ingat lagi di pengantar akuntansi atau akuntansi biaya, bagaimana menghitung laba kotor. Karena di AKL ini asumsinya kalian semuanya sudah paham. Lalu di sini kita catat ada dua metode laba dalam periode penjualan dan ada laba berkala dalam proporsi penagihan per kas. Pada tanggal 1 Oktober 1986 dijual harta benda nilainya 30.000 sebesar 50.000. Maka dicatat di situ piutang 50.000 kalau laba dalam periode penjualan, harta 30.000 harga pokoknya, dan keuntungan dari penjualan sebesar 20.000. Nah, bedanya dengan kalau kita pakai metode laba berkala dalam proporsi penagihan, yang dicatat piutang 50.000 sama harta 30.000, tetapi di bagian kreditnya itu adalah laba kotor yang ditangguhkan sebesar 20.000. Lalu diterima uang muka 10.000 dan juga hipotek 40.000. Jadi dari transaksi itu tadi si konsumen menyerahkan wesel hipotek sama uang mukanya 10.000, maka akan dicatat sebagai kas 10.000 di debit, wesel hipotek 40.000 di debit, dan piutang wes sebesar 50.000. Selanjutnya di sini kalau laba berkala dalam proporsi penagihan, kas 10.000 debit, wesel hipotek 40.000 debit, dan piutangnya juga 50.000. Nah, dari transaksi tadi ada biaya yang dibayar sebesar 1.500, maka dicatat biaya penjualan 1.500, kas 1.500. Biaya penjualan 1.500 dan kas 1.500. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan menyesuaikan perkiraan untuk satu bulan yang masih harus diterima atas wesel hipotek 40.000 sebesar 12% untuk 3 bulan. Dapatnya adalah sebesar 1.200. Lalu untuk pelaporan metode cicilan dengan menggunakan metode laba kotor yang direalisasi, di mana tingkat laba kotornya adalah sebesar 40%. 20.000 labanya dibagikan dengan total penjualannya sebesar 50.000. Uang kas yang ditagih 10.000 dan laba kotor yang ditagih 40% dari 10.000. Karena kan ada dua kali kan 10.000 kasnya yang di awal ketika menyerahkan wesel, ada kas 10.000, ada wesel hipotek 40.000 di sini. Lalu di sini ada juga untuk yang di sini ada 10.000, maaf. Lalu di sini dicatat yang pertama adalah mencatat untuk bunga akrualnya. Jadi mencatat pendapatan bunga. Kenapa dicatat pendapatan bunganya? Ingat ada konsep yang namanya cut off. Kita harus mengakui pendapatan dan beban itu sesuai dengan periode akuntansinya. Jadi di sini bunga akrualnya tadi kan kalau misalnya total bunganya itu kan adalah 12% dari nilai total hipoteknya, yaitu 40.000. Nah, tapi karena ini cuma 3 bulan, ya kan, maka
itu dia dapatnya adalah 1.200. Maka di sini dicatat di sebelah debit bunga akrual atas wesel hipotek 1.200 dan pendapatan bunga sebesar 1.200. Nah, untuk metode laba berkala dan proporsi penagihan ada dua hal yang akan dicatat. Pertama, kita mengakui bunga dulu. Pertama, bunga akrual atas wesel hipotek 1.200 pada pendapatan bunga 1.200. Yang kedua, kita akan mencatat realisasinya. Realisasi apa? Realisasi atas penagihan perkasnya. Tadi berapa ininya persentase laba kotak 40%. Maka kita lihat di sini kas yang masuk berapa? Yang pertama yaitu sebesar 10.000. Maka 10.000 dikalikan 40%, kita dapat 4.000. Maka ingat di bagian yang atas laba kotor yang ditangguhkan 20.000, ini akan jadi semuanya laba kalau semuanya sudah selesai. Kalau sudah lunas. Tapi kan ini baru dibayar 10.000 nih dari 50.000. Maka yang kita realisasikan itu yang 10.000 ini. 10.000 dikalikan dengan 40%. Maka laba kotor yang ditangguhkan 4.000, laba kotor yang direalisasi 4.000. Ingat, laba kotor yang ditangguhkan posisinya ada di sebelah debit, itu menunjukkan ada pengurangan terhadap laba kotor yang ditangguhkan. Saldo awalnya di sebelah kredit sebesar 20.000. Jadi sisanya berapa? 20.000 kurang 4.000, masih sisa laba kotor ditangguhkan sebesar 16.000. Nah, seperti biasa kalau kita bisa menyusun laporan keuangan, kita akan menutup perkiraan nominal. Nah, bedanya kalau kalian lihat di sini, ini kan ada dua periode nih, misalnya tahun 1 dan tahun 2. Di tahun pertama kalau pakai metode laba diakui langsung dalam periode penjualan, semuanya langsung diakui laba. 20.000 itu langsung diakui laba. Tapi kalau misalnya pakai laba berada dalam proporsi penagihan, tidak diakui dulu. Nah, makna direalisasikan kan itu. Jadi lihat dulu berapa kas yang diterima. Nah, nanti akan dihitung berapa yang akan direalisasikan sebagai laba. Nah, di sini ketika menutup langsung dicatat keuntungan dari penjualan 20.000. Berarti kan udah langsung diakui keuntungannya pada tahun itu. Pendapatan bunga 1.200, biaya penjualan 1.500, masuk ke itisar rugi laba sebesar 19.700. Tinggi kan, langsung masuk ke itisar rugi laba. Sedangkan kalau kita pakai metode laba berkala dalam proporsi penagihan, laba kotor direalisasi 4.000, hanya 4.000 karena yang ditagihkan hanya baru 10.000 kan. Pendapatan bunganya 1.200, biaya penjualannya 1.500, itisar rugi labanya yang masuk ke dalam situ adalah sebesar 3.700. Lalu pada tanggal 1 Januari 1987 untuk tahun berikutnya, maka pendapatan bunga akrualnya sebesar 1.200, bunga akrual wesel hipoteknya 1.200. Ini dibalik ya, pendapatan bunga akrualnya 1.200, bunga akrual wesel hipoteknya 1.200. Nah, karena ini per 6 bulan, maka 1 April 1987 diterima cicilan semesteran yang pertama yaitu sebesar 2.000 dan bunga 12% atas pokok 40.000 untuk 6 bulan sebesar 2.400. Maka di sini kas debit 4.400, wesel hipoteknya 2.000, ini adalah pokok. Lalu pendapatan bunganya sebesar 2.400. Lalu kas di sini 4.400, wesel hipoteknya 2.000, pendapatan bunganya adalah 2.400. Nah, itu kan 1 April. Lalu pada tanggal 1 Oktober 6 bulan berikutnya, berarti kan ada cicilan lagi kan. Maka di sini dicatat kas sebesar di 4.280, dari wesel hipoteknya 2.000, pendapatan bunganya 2.280. Dapat dari mana? Pokoknya kan sudah tidak lagi sebesar 40.000 karena sudah ada pembayaran. Maka pokoknya ada sebesar 38.000 dikalikan 12% untuk 6 bulan, yaitu sebesar 2.280. Maka di sini kas juga untuk proporsi penagihan kas 4.280, wesel hipotek 2.000, pendapatan bunga 2.280. Nah, pada tanggal 31 Desember kan ada ditutup lagi, kita sesuaikan lagi. Ingat, bunga yang masih harus diterima untuk wesel hipotek 30 sebesar saldonya adalah 36.000, bunga 12%, maka untuk 3 bulannya adalah sebesar 1.080. Berarti kan 12 kali 36.000 dikalikan 3 per 12, dapatlah 1.080.
Maka kalau pakai metode laba diakui seluruhnya, dicatat adalah bunga akrual atas wesel hipotek 1080, pendapatan bunga 1080. Tidak lagi mengakui laba. Karena kan ingat, labanya sudah diakui di tahun sebelumnya kalau kita pakai metode laba diakui pada periode penjualan. Sedangkan kalau pakai laba diakui pada saat periode perkas, kita ngitung lagi ada laba lagi di tahun berikutnya. Di sini catat bunga, pendapatan bunga sama 1080. Lalu dicatat juga laba kotor yang ditangguhkan sebesar 1600 pada laba kotor yang direalisasi 1600. Dapatnya dari mana? Tadi kan kita dapat persentase laba kotor adalah 40%. Lihat di tahun ini 1987 ini kas yang kita terima berapa? Yang pertama tanggal 1 April dapat 4.000 dapat 2.000 dari wesel hipotek. Lalu pada tanggal 1 Oktober dapat 2.000, maka kita totalkan di sini adalah 4.000 dari wesel hipoteknya, dari pokok penjualan kita atau piutangnya kita terima 4.000. Pada tanggal 1 April wesel hipotek itu ada 2.000, tanggal 1 Oktober itu ada wesel hipotek 2.000, maka totalnya adalah 4.000. Kalikan dengan 40%, maka kita dapat 1.600. Itu untuk laba kotor yang direalisasi. Lalu kita tutup juga perkiraan nominalnya kalau pakai metode laba diakui pada saat periode penjualan. Pendapatan bunga 4.550, 4.560 pada itisar laba rugi 4.560. Lihat pendapatan bunganya 1.080, 2.280, 2.400, sehingga totalnya menjadi 4.560. Nah, pada laba diakui perkas kita menutup laba kotor direalisasi 1.600, pendapatan bunganya sama 4.560, itisar laba ruginya 6.160. Jadi akan lebih tinggi itisar laba ruginya kalau di tahun yang kedua kalau kita pakai metode penagihan perkas. Nah, selanjutnya ya namanya cicilan pasti ada kemungkinan gagal dalam memenuhi cicilan. Asumsikan bahwa dalam contoh di atas pihak pembeli gagal untuk memenuhi cicilan yang dibayar tanggal 1 April 1988. Pihak penjual menyerahkan wesel hipotek dengan saldo yang belum dibayar sebesar 36.000 dan memiliki kembali harta itu. Nilai pasar benda menunjukkan 28.500. Maka kita melakukan perhitungan. Kalau di sini ya ada dua metode juga, berarti ada metode laba dalam periode penjualan dan laba dalam proporsi penagihan. Total yang ditagih telah diterima 14.000. Kerugian dalam harta yang dimiliki kembali, dasar semulanya 30.000, nilai pasar wajarnya adalah 28.500. Keuntungan bersihnya ini 12.000 dari 14.000 dikurangkan 1.500, maka keuntungan bersihnya adalah 12.500. Keuntungan ditetapkan sebelum kepemilikan kembali adalah 20.000 karena ini sudah diakui semuanya, ingat di tahun pertama. Nah, ini yang baru diakui 5.600. Bedanya adalah kalau pakai laba dalam periode penjualan, karena di tahun pertama sudah mengakui sebesar 20.000, maka nilainya tadi kan seharusnya pas kepemilikan kembali kan kita dapat lagi nih. Tapi kan sudah pernah mengakui keuntungan, maka kita tidak mencatat keuntungan atas transaksi itu, tapi mencatat kerugian sebesar 7.500 karena sebelumnya kita sudah catat untung, asumsinya tidak mungkin gagal nih. Maka kalau gagal ya labanya diperhitungkan kembali. Kemarin kita menghitung labanya 20.000, maka di sini kita catat sebesar 7.000, kerugian sebesar 7.500. Beda kalau kita pakai metode laba dalam proporsi penagihan tadi. Kita baru mengakui labanya sebesar 5.600 kan dari 20.000. Maka tadi kita ngomong kita pada saat kepemilikan kembali ini kita untung nih 12.500 dan kita baru mengakui 5.600, maka kita bisa mencatat keuntungan atas kegagalan cicilan ini sebesar 6.900 kepemilikan kembali. Jurnalnya kalau dipakai metode laba diakui seluruhnya, maka dicatat harta dikembalikan 28.500, kerugian atas kepemilikan kembali 7.500, wesel hipoteknya 36.000. Sedangkan kalau misalnya kita pakai metode pada
penagihan proporsi berkas, harganya masuk 28.500. Laba kotor yang ditangguhkan dihapuskan, sisanya sebesar 14.400, sebesar hipoteknya 36.000, dan ada keuntungan atas kepemilikan kembali sebesar 6.900. Lalu selanjutnya penjualan barang dagangan berdasarkan cicilan. Neraca Carlton Sales pada tanggal 1 Januari 1987 ada kas 25.000, persediaan barang dagangan 100.000, piutang usaha biasa 15.000, ada piutang cicilan tahun 86 60.000, piutang usaha cicilan tahun 1985 20.000, utang usahanya 40.000. Nah, di sini udah ada nih laba kotor yang ditangguhkan tahun 1986 dan laba kotor yang ditangguhkan cicilan tahun 1985 7.000. Nah, kan sudah bisa ngitung berapa nih persentasenya, persentase laba kotornya berapa nih, karena ada laba kotor dan di sini ada piutang. Jadi kan untuk nyari persentase penjualan atau piutang, nah, berarti kan piutangnya dibagikan dengan laba kotor, kita dapat persentase. Modal saham 100.000, laba yang ditangguhkan 50.200, sehingga totalnya sama 220.000. Informasinya adalah penjualan cicilan pada tahun 1986 dan 1985 dilakukan dengan tingkat laba kotor masing-masing 38% dan 35%. Pada tanggal 1 Januari 1987 dengan piutang usaha cicilan tahun 1986 sebesar 60.000 yang masih ada, melaporkan laba kotor yang ditangguhkan sebesar 38% dan jumlah ini yakni sebesar 22.800. Dan dengan piutang usaha cicilan pada tahun 1985 yang berjumlah sebesar 20.000, melaporkan laba kotor yang ditangguhkan sebesar 35% dari jumlah ini atau sebesar 7.000. Yang transaksinya pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, penjualan biasa yang terdiri dari penjualan perkas 250.000 dan penjualan kredit 200.000 dan penjualan cicilan sebesar 150.000. Ayat jurnalnya di sini adalah kas 250.000 debit, piutang usaha biasa 200.000, penjualan biasanya 450. Lalu piutang usaha cicilan tahun 1987 sebesar 150.000, penjualan cicilan 150.000 dicatat biasa. Lalu pembelian barang dagangan dengan secara kredit 425, pembelian 425.000, hutang usaha 425.000. Ini akunnya pakai pembelian karena dia pakai metode fisik. Kalau pakai metode perpetual maka dia akan mencatat persediaan barang dagang. Jadi ingat dengan pengantar akuntansi 1. Lalu penerimaan tambahan dari penjualan perkas dan dari sumber sebagai berikut: piutang usaha biasa 150.000, piutang usaha cicilan 80.000, ada uang masuk. Piutang usaha cicilan 1986 40.000, piutang usaha cicilan 1985 15.000. Maka dicatat kas yang masuk 325.000, piutang usaha biasa 190.000, piutang usaha cicilan 80.000, piutang usaha cicilan 1986 40.000 dan piutang usaha cicilan 1985 di sebelah kredit sebesar 15.000. Lalu ada juga pembayaran untuk utang usaha sebesar 435.000, dikurangi dengan potongannya diambil 5.000, totalnya adalah sebesar 430.000, dan biaya operasional, bukan operasi sakit, bukan biaya operasional sebesar 120.000. Maka utang usaha sebesar 435.000 debit, biaya operasional 120.000 debit, potongan pembelian 5.000 dan kas sebesar 550.000. Lalu pada tanggal 31 Desember kita akan penyesuaian dan penutupan untuk mencatat harga pokok barang yang berkaitan dengan penjualan cicilan. Jadi kita ketahui bahwa dari penjualan cicilan itu ada harga pokoknya sebesar 90.000, maka dicatatnya harga pokok penjualan cicilan 90.000 pada pengiriman atas penjualan cicilan 90.000. Lalu untuk menutup pikiran penjualan cicilan dengan harga pokok penjualan cicilan dan untuk mencatat laba kotor atas penjualan cicilan untuk tahun tersebut, yaitu 60.000, 40% dari penjualan cicilan. Maka di sini penjualan cicilannya, karena kita ini untuk menutup, di sebelah debit 150.000, harga pokok cicilan 90.000 dan laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan sebesar 60.000. Nah, juga untuk mencatat laba kotor yang direalisasi, jadi sudah terrealisasi atas penjualan tahun 87, 86 dan 85.
Untuk piutang cicilan 87 40% dari 80.000 maka 32.000. Piutang cicilan 1986 40.000, 30%-nya 15.200. Dan penjualan cicilan 1985 35% dari 15.000 yaitu sebesar 5.250. Maka kita catat di sini jurnalnya di sebelah debit laba kotor yang ditangguhkan 87 32.000, laba kotor yang ditangguhkan 86 15.200 dan laba kotor yang ditangguhkan tahun 85 sebelah debit sebesar 5.250. Sebelah kreditnya adalah laba kotor yang direalisasi karena sudah berhasil ditagihkan, maka sebesar 52.450. Nah, jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai selanjutnya untuk menutup perkiraan persediaan awal, pembelian potongan, pembelian dan penjualan cicilan, keadaan ikhtisar laba rugi yang dengan demikian mengikhtisarkan barang-barang yang tersedia. Untuk penjualan biasa itu sebesar 430.000. Maka di sini ikhtisar laba rugi sebesar di sebelah debit 430.000, penerimaan penjualan cicilannya 90.000, potongan pembelian 5.000, persediaan barang dagangnya 100.000 dan pembelian sebesar 425.000. Selanjutnya, untuk mencatat persediaan akhir yang dengan demikian mengikhtisarkan harga pokok barang yang berkaitan dengan penjualan biasa sebesar 310.000, maka dicatat persediaan barang dagang 120.000 dan ikhtisar laba ruginya 120.000. Lalu untuk menutup penjualan biasa ke dalam ikhtisar laba rugi, dengan demikian mengikhtisarkan laba kotor atas penjualan biasa sebesar 140.000. Dapatnya dari 310.000 ditambah 140.000, maka penjualan biasa debit 450.000, ikhtisar laba ruginya 450.000. Lalu untuk menutup laba kotor yang direalisasi atas penjualan cicilan tahunan, penjualan cicilan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya ke dalam ikhtisar laba rugi, yang dengan demikian mengikhtisarkan laba kotor sebesar 192.450. Maka laba kotor yang direalisasi adalah totalnya 52.450 dan ikhtisar laba rugi sebesar 52.450. Selanjutnya adalah untuk menutup biaya operasional ke dalam ikhtisar laba rugi. Maka dicatat ikhtisar laba rugi 120 debit, biaya operasional sebesar 120.000. Lalu untuk mencatat hutang pajak penghasilan yang diperkirakan sebesar 40% dari laba bersih sebelum pajak sebesar 72.450 atau sebesar pajaknya sebesar 28.980. Pajak penghasilan di sebelah debit 28.980, hutang pajak penghasilan sebesar 28.980. Dan untuk menutup pajak penghasilan ke dalam ikhtisar laba rugi, dengan demikian menghasilkan laba bersih sebesar 43.470 total. Maka di sini ikhtisar laba rugi 28.980, pajak penghasilannya 28.980, ikhtisar laba rugi sebelah debitnya 43.470 dan laba ditahan 43.470. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya trade in atau tukar tambah. Asumsikan barang tertentu dengan harga pokok sebesar 675 dijual seharga 1.000. Sebuah barang bekas pakai diterima sebagai uang muka dengan nilai tukar tambah sebesar 300. Perusahaan memperkirakan biaya perbaikan barang bekas pakai ini sebesar 20. Harga jual barang bekas pakai setelah diperbaiki sebesar 275. Perusahaan biasanya menerapkan laba kotor sebesar 20% atas penjualan bekas pakai. Maka ini untuk perhitungan nilai tukar tambahnya, jumlah yang ditetapkan atas tukar tambah 300, nilai penjualannya 275 dikurangi dengan biaya perbaikannya 20, kan mesti diperbaiki barang-barang yang sudah rusak tadi, dan laba kotor direalisasi atas penjualannya kembali 20% dari 275 atau sebesar 55. Maka di sini 200. Nilai tukar lebihnya adalah 100. Maka jurnal tukar tambahnya barang dagangan tukar tambah 200, nilai tukar lebihnya 100, piutang usaha cicilan 987 700 dan penjualan cicilannya adalah 1000. APP-nya 675 dan barang dagangan barunya adalah sebesar 675. Lalu ketidakmampuan membayar dan kepemilikan kembali, di mana total penjualan cicilan tahun 1987 100.000, tingkat laba kotor atas penjualan cicilan 36%,
Pada tahun 1988, seorang pelanggan tidak mampu membayar kontrak penjualan cicilan sebesar 600 yang berasal dari tahun 1987. Total yang telah ditagih sebelum pelanggan itu tidak mampu membayar adalah sebesar 250. Barang yang telah dijual dimiliki kembali, nilainya bagi perusahaan adalah sebesar 180, yaitu jumlah yang ditetapkan sebagai biaya perbaikan dan laba kotor normal untuk penjualannya. Di sini jumlah kepemilikan kembali, barang dagangan kepemilikan kembali sebesar 180, laba kotor yang ditangguhkan tadi 126, dan kerugian atas kepemilikan kembalinya adalah sebesar 44. Di mana itu akan mengurangi nilai piutang usaha cicilan tahun 1987 sebesar 350.000. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Silakan kalian kerjakan tugas di buku Drabin, yaitu latihan 4, latihan 5, soal 53 dan soal 54. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.